Halo kawan, terima kasih sudah masuk ke sini. Kali ini saya ingin mengajak kalian untuk membahas sebuah kasus yang sangat menyesakan. Tentang kasus seorang tokoh agama yang merupakan pimpinan pondok pesantren tega melakukan pencebolan kepada anak asuh sekaligus muridnya sendiri. Bukan hanya sekali dua kali, dia telah menceboli santrinya sebanyak 7 kali. Seperti biasa, kasus-kasus seperti ini modusnya adalah dengan memanfaatkan kekuasaan, kekuatan, karisma dan keluguan korbannya. Yang mana korbannya diancam dan dimanipulasi untuk melancarkan niat jahatnya. Semoga dari kasus ini bisa jadi pembelajaran bagi kita dan para orang tua dalam memantau anaknya, agar tidak mudah begitu saja percaya kepada siapapun, bahkan kepada gurunya sekalipun. Karena kejahatan bisa muncul dimanapun dan kapanpun, maka dari itu nalar kritis skeptis harus tetap hidup, terutama dalam diri anak-anak yang ada dalam dunia pendidikan. Tanpa perlu panjang lebar lagi, yuk langsung kita bahas tentang kasus ini. Pria ini bernama M. Salem, seorang pria yang berusia 42 tahun. Dia tinggal di Nagan Raya, Provinsi Aceh. Di lingkungannya dia dipanggil Walid. Sebagai seorang pimpinan pesantren, itu adalah gelar yang mulia yang memang umum disematkan kepada seorang tokoh agama di Aceh. Namun perbuatannya itu benar-benar bertolak belakang dengan gelarnya itu. Bukannya mendidik anak asuhnya, dia malah memanfaatkan karisma dan kekuasaannya itu untuk melakukan kejahatan. Korbannya adalah, kita sebut saja Bunga, 12 tahun, santri anak di bawah umur yang mondok sekaligus tinggal di pondok pesantren yang dipimpin oleh M. Salem. Bunga merupakan santri di pesantren itu dan korban telah diasuh oleh istri pelaku dan dianggap sebagai anak angkatnya. Bunga merupakan anak yang pada saat kejadian masih berusia 12 tahun. Ceritanya bermula sejak kelas 4 SD atau pada tahun 2023. Bunga sudah tinggal di rumah Walid yang berada dalam komplek pesantren itu di salah satu desa di Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya. Itu berdasarkan permintaan istri Walid kepada ibunda Bunga. Pada tanggal 20 Oktober tahun 2024, di mana pada saat itu rumah dalam keadaan sepi. Hanya ada Bunga dan Walid saja di dalam rumah. Di luar hanya ada beberapa orang tukang yang sedang memperbaiki rumah. Tiba-tiba Walid menyuruh Bunga untuk membersihkan kamarnya. Bunga sempat menolak, namun Walid memaksa dengan menarik tangan Bunga, lalu mengunci pintu kamarnya itu. Saat itulah Walid melancarkan aksinya. Dia memaksa Bunga untuk memuaskan nafsu bejatnya, melarang Bunga berteriak, sehingga dengan leluasa dia merudah paksa Bunga. Usai puas, si Walid melarang Bunga untuk cerita kepada siapapun, dengan mengancam akan dikeluarkan dari kakak keluarga Walid. Karena takut dengan ancaman Walid, Bunga pun tidak berani membantah dengan menurut saja. Lalu 2 hari kemudian, tepatnya pada tanggal 22 Oktober, Walid kembali melakukan aksi serupa, yang mana lagi-lagi dengan pola yang sama. Setelah puas, Walid kembali mengancam gadis kecil itu untuk bungkam. 2 hari kemudian, karena merasa aman-aman saja, tepatnya pada tanggal 24 di bulan yang sama, Walid kembali memperkaos Bunga di tempat yang sama lagi. Belum merasa puas, pada bulan November di tahun yang sama, Walid kembali memperkaos Bunga sebanyak 4 kali, yaitu pada tanggal 4, 18, 19, dan pada tanggal 21. Semua itu dilakukan pada waktu bervariasi mulai dari siang hari, sore, dan malam hari saat istri Walid tidak ada di rumah. Terungkap, pada 1 Desember tahun 2024, kakak Bunga yang tinggal tidak jauh dari pesantren itu mendengar desas-desus bahwa di pesantren itu ada isu pelecehan seksual. Mendengar itu, kakak Bunga memanggil adiknya dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi di sana. Setelah dibujuk dengan berbagai cara, pada akhirnya Bunga pun mengakui bahwa dia telah diperkaos oleh pimpinan pesantren tersebut. Setelah bermusyawarah dengan beberapa pihak, yang akhirnya berujung dengan melaporkan Walid kepada pihak berwajib. 2 hari kemudian, Walid pun ditahan. Dan setelah diinterogasi, cukup saksi dan alat bukti, Walid pun tidak bisa mengelak, yang akhirnya ia ditetapkan sebagai tersangka. Atas perbuatannya itu, jaksa menuntut Walid 180 bulan penjara. Penuntut umum juga telah mengajukan bukti et reversum atas nama Bunga yang ditandatangani oleh dokter spesialis SPOG, yang menyatakan bahwa himen atau selaput darah Bunga tidak utuh, dengan tampak robekan arah pukul 5 yang diduga akibat trauma benda tumpul, dan tidak ditemukan luka pada bagian tubuh lain. Setelah melalui serangkaian pemeriksaan saksi-saksi, alat bukti dan keterangan dari tersangka Walid itu sendiri, akhirnya hakim menjatuhkan hukuman 150 bulan penjara kepada M. Salem alias Walid itu. Nah, itulah kasus ini sudah kita bahas. Semoga dengan adanya kasus seperti ini bisa jadi pembelajaran bagi kita semua untuk waspada dan berhati-hati dalam setiap momen. Kita berharap kasus-kasus seperti ini tidak terjadi lagi, apalagi di pesantren yang mana itu merupakan tempat untuk mendidik moral anak-anak. Okelah kawan, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Jika kalian suka dengan pembahasan ini, jangan lupa di like dan bagikan. Terima kasih sudah stay sampai akhir. Salam.